Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hoir, NIM 24210204007. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang mana video ini saya akan membahas fenomena hukum yang cukup sering menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu fenomena no-viral justice. Fenomena ini menarik menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum, masyarakat, dan perkembangan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari melalui perspektif sosiologi hukum. Jadi memahami mengapa fenomena ini muncul dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Istilah no-viral justice menggambarkan kondisi ketika suatu perkara dianggap baru memperoleh perhatian serius. Setelah ramai dibicarakan di media sosial, banyak masyarakat beranggapan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui jalur resmi seringkali berjalan lambat. Tetapi ketika kasus tersebut menjadi viral, proses penanganannya cenderung lebih cepat. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa seperti kasus kekerasan, kecelakaan lalu lintas, tindak pidana terhadap perempuan dan anak, maupun dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Karena pengalaman tersebut, sebagian masyarakat memilih menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari perhatian publik dengan harapan kasus yang mereka alami segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan tanpa memandang latar belakang maupun tindak popularitas suatu perkara. Selain itu, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap laporan atau pengaduan masyarakat semestinya ditangani berdasarkan aturan yang berlaku, bukan karena besarnya perhatian publik yang diterima suatu kasus. Masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda terhadap fenomena ini. Sebagian menilai bahwa media sosial merupakan sarana yang efektif untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Dengan adanya perhatian publik yang luas, masyarakat berharap proses penanganan perkara menjadi lebih transparan dan cepat. Namun, tidak sedikit pula yang memandang fenomena ini sebagai tanda berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Muncul anggapan bahwa keadilan akan lebih mudah diperoleh apabila suatu kasus telah menjadi perbincangan luas di media sosial dibanding melalui prosedur hukum biasa. Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat dari sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh perilaku dan pandangan masyarakat. Fenomena no-viral justice memperlihatkan adanya jarak antara aturan hukum yang ideal dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Suherjono Suekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka tingkat kepercayaan masyarakat terdapat sistem hukum dapat menurun. Dalam kondisi ini, media sosial kemudian berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan mencari perhatian terhadap suatu permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berintegrasi dengan hukum dan lembaga penegak hukum. Di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan adanya perubahan budaya hukum di era digital. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan prosedur hukum formal, tetapi juga memanfaatkan kekuasaan opini publik sebagai dasar untuk mendorong terciptanya keadilan. Jadi menurut pandangan saya, fenomena no-viral justice seharusnya tidak menjadi kondisi yang dianggap wajar dalam sistem hukum Indonesia. Setiap warga berhak memperoleh keadilan tanpa harus
terlebih dahulu mendapatkan perhatian publik melalui media sosial. Untuk mengurangi fenomena ini, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas pelayanan, transparan, dan akuntabilitas dalam menangani setiap laporan masyarakat. Selain itu, sistem pengaduan yang mudah diakses dan dapat dipantau perkembangannya juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat merasa lebih percaya terhadap proses hukum yang berlangsung. Masyarakat juga perlu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Media sosial memang dapat menjadi sarana pengawasan publik, tetapi penggunaannya harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menjadi alat untuk menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena no viral no justice menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berpisah dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Penegak hukum sangat memengaruhi cara mereka mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlakukan upaya hukum memperkuat kualitas penegakan hukum agar setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan dan keadilan secara setara tanpa harus bergantung pada viralitas di media sosial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.